Ya, pada video kali ini saya akan memberikan informasi dan testimonial kepada teman-teman semuanya pejuang ASN ya tahun 2021. Semoga teman-teman dimudahkan dalam nanti ujian sampai nanti akhirnya mendapatkan NIP seperti yang kita harapkan gitu ya. Nah, sekarang pengalaman dari saya sudah 2 kali ujian CPNS, dan yang paling berpengaruh, yang paling menentukan buat saya itu adalah bagaimana kita memanage waktu gitu ya. Karena kita punya 110 soal, kita hanya diberikan 100 menit. Jadi artinya satu soal tidak boleh dikerjakan lebih dari 1 menit, harus dikerjakan kurang dari 1 menit. Kalau kita mengerjakan satu soal atau 2 soal saja yang lebih dari 1 menit, maka jatah waktu untuk soal lainnya sudah akan habis gitu ya. Kita tidak akan punya waktu lagi. Sampai di sini saya kira teman-teman paham apa yang saya maksudkan. Jadi intinya kita nggak cukup bisa saja, tetapi juga bisa tapi cepat gitu ya. Makanya menurut saya tryout itu adalah pilihan terbaik untuk simulasi, untuk persiapan kita menghadapi tes SKD. Kita boleh belajar banyak, tapi kalau kita tidak pernah tryout, nanti kita akan keasikan mengerjakan 1-2 soal, utamanya ini di TIU kira-kira ya. Kita keasikan mengerjakan soal dan kita lupa bahwa waktu terus berjalan gitu ya. Nah, makanya apa? Tryout ini penting sekali supaya kita tahu pressure-nya, tekanannya seperti apa. Gitu ya. Kita harus terbiasa mengerjakan soal di bawah tekanan waktu. Gitu. Makanya sekali lagi, tryout dan simulasi adalah pilihan atau persiapan terbaik yang selain belajar materi dari YouTube, dari buku dan lain sebagainya gitu ya. Nah, coba silakan asah kemampuan Anda dan cek kira-kira berapa skor Anda itu di sini. Nah, saya tunjukkan ini ada website bagus ya. Namanya Sahabat CPNS. Tulis saja begitu, kemudian klik saja. Nah, kalau teman-teman belum punya akunnya, tinggal daftar saja. Ini diisi nama, email, alamat, nomor WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian baru daftar. Nanti teman-teman juga perlu membuka emailnya untuk verifikasi akunnya. Baru bisa nanti digunakan untuk login gitu. Karena saya sudah punya, maka saya akan langsung login saja. Ya, ini tampilan awal dashboard dari Sahabat CPNS. Nah, ini sebenarnya sekali lagi saya katakan ini berbayar, tapi ini menyediakan beberapa paket tryout gratis. Jadi karena waktu kita juga sudah dekat, nggak ada salahnya kita memanfaatkan fasilitas tryout gratis dari Sahabat CPNS ini, gitu ya. Kita langsung ke SKD, kemudian kita pilih tryout gratis. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tryout gratis gitu ya. Silahkan nanti dimanfaatkan. Misalnya waktu ujiannya tinggal seminggu, kita bisa pakai sehari 1 atau dikerjakan sehari penuh juga nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang kita keuntungannya di sini itu apa? Kita sudah diberikan nanti ini passing grade-nya berapa, jumlah soalnya berapa, kemudian jumlah waktunya berapa. Ini sudah disesuaikan dengan CAT yang akan digunakan BKN pada tahun ini. Kemudian passing grade-nya sudah, nanti kita otomatis setelah mengerjakan kita akan tahu hasilnya apakah kita lolos atau tidak. Dan soalnya juga HOTS ya. Nah, kita kerjakan coba. Ini ya. Ini pastikan menggunakan Google Chrome. Oke, internetnya harus bagus. Kemudian kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tekan mulai. Nah, di sini tampilannya sudah sama persis kalau teman-teman nanti ujian CPNS. Misalnya kita pengen loncat ke nomor 1, silakan dikerjakan. Pada dasarnya nasionalisme yang muncul di banyak negara memiliki tujuan, salah satunya menumbuhkan dominasi politik bangsa penjajah dan membangun negara merdeka. Hal ini merupakan salah satu aspek tujuan pokok nasionalisme di Asia, yaitu misalnya saya anggap saja ini gitu ya. Kita selanjutnya. Nah, ini soalnya juga banyak dan HOTS ya, yang membutuhkan high order thinking skill gitu. Nah, ini sampai nanti di
TWK, TK, TIU itu mulai nomor 31. Nah, ini 32. Ini soalnya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi dari BKN, dari Menpan RB ya. Nah, nanti ini persis sesuai dengan CAT yang dilakukan BKN. Sudah setiap soal ada kisi-kisinya seperti ini. Oh, ini profesionalisme. Misalnya gini, di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya dan sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk bekerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, kira-kira jawabannya apa? Karena sebagai ASN kita nggak boleh asal mempercayai berita ya. Maka kita harus misalnya ini belum pasti jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh gitu, atau saya mencari kebenaran informasi dulu. Kita misalnya kerjakan ini, pilih ini. Nah, setelah kita kerjakan semua, kita klik selesai. Nanti kita akan dikasih tahu skornya. Oh, saya nggak lulus karena skornya hanya 10 gitu ya, karena saya hanya mengerjakan 2 soal saja gitu ya. Nah, yang lebih penting lagi ini, setelah kita mengerjakan, ini kemarin saya sudah mengerjakan ya, alhamdulillah lulus, skornya 447 dan kita bisa lihat detailnya. Nah, skornya ini kita bisa tahu, oh saya TKP-nya tinggi, kemudian TIU segini, TWK segini, jadi saya tahu kurang lemahnya saya di apa. Maka yang perlu saya tingkatkan lagi adalah TWK-nya gitu. Kemudian dari masing-masing bagian ini ya, ada TWK, kemudian TIU, kemudian TKP, itu ada analisanya lagi. Oh, TWK-nya itu nasionalisme saya benar 8, integritas saya benar 6, pilar negara saya benar ini, kemudian pilar negara saya benar ini. Berarti kita tahu mana yang masih lemah gitu. Nah, termasuk TKP-nya juga yang masih kurang di bagian apa gitu nanti kelihatan. Nah, ini ya, pelayanan publiknya sudah bagus lah, tetapi masih ada yang poin 2 di sini. Berarti ini kan harus kita hindari. Kemudian apalagi ini di Sosbud ini, poin 5-nya sudah 5, poin 4-nya ada 1, tetapi kita ada poin 1. Ini kan kebangetan ya. Nah, itu yang apa namanya paling penting. Nah, setelah kita lihat grafiknya ini, kita bisa lihat pembahasannya. Nah, ini lebih penting lagi. Nah, kita boleh menjawab ini salah, tapi setelah salah kita akan tahu jawabannya yang benar itu apa. Gitu ya. Semuanya nanti ada pembahasannya. Nomor 2, nasionalisme. Jawaban kita salah. Nah, tapi ada pembahasannya. Nasionalisme humaniter itu apa? Jacobin apa? Nah, jadi kita bisa belajar dari hasil tryout kita ini ya. Nah, terdapat banyak tantangan nasionalisme di NKRI terbagi menjadi beberapa periode waktu. Kesenjangan kesejahteraan rakyat serta tantangan peningkatan pembangunan terjadi pada periode berapa? Oh, saya jawabnya ini, ternyata salah. Nah, kita bisa lihat ini gitu ya. Kalau menurut saya itu lebih senang belajar dari kesalahan. Oh, ini saya salah, saya pastikan besok kalau ada soal ini lagi saya tidak salah gitu. Nah, ini termasuk semuanya nanti di TIU ada pembahasannya semuanya gitu ya. Nah, ini yang lebih penting lagi, selain ada pembahasannya, ini juga ada waktunya. Jadi saya mengerjakan soal ini itu waktunya 1 menit 42 detik. Kan lama banget ini, harusnya ini 42 detik saja gitu ya. Nah, misalnya tadi kita di TWK, karena ini hanya membaca ya, biasanya waktunya sebentar-sebentar. Nah, 37 detik, 23 detik, 30 detik. Nah, kalau yang lama itu nanti kalau sudah ke TIU ini. Nah, ini kemudian ini kalau masih apa namanya yang verbal itu kan biasanya cepat, tapi kalau yang sudah hitung-hitungan nanti lama. Udah gitu saja. Saya kira teman-teman nanti bisa mempraktekkan sendiri. Tidak perlu yang berbayar, tetapi yang penting ada kemauan untuk mencoba. Ini ada 6, bisa teman-teman manfaatkan. Terima kasih. Semoga kita sukses bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.